Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita akan teruskan. Ini masuk tatap muka ke berapa ini ya? 14 atau yang lain masuk ke 14? Benar ya? Kita ya masih ada 2 kali pertemuan lagi. Hari ini kita akan kaji apa itu penilaian. Ya, saya yakin ya. Kalian semua udah paham apa itu penilaian. Oke. Penilaian. Ada penilaian formatif. Assessment following. Ada penilaian sebagai sarana belajar. Assessment as learning. Ada penilaian sumatif. Assessment of learning. 3 bentuk dan 3 tujuan ya, penilaian. Ya, masing-masing tentunya punya proses yang berbeda. Ya. Tapi secara khusus ya, assessment as learning. Ya. Ini mirip dengan assessment for learning. Hanya assessment as learning itu banyak melibatkan peserta didik for learning, summative test, itu tidak sepenuhnya melibatkan peserta didik ya, dalam proses penilaian. Ya, penilaian memang ada tes, ada non-tes. Ya. Tes kebanyakan orang menyebut bahwa itu tes kalau jawabannya bisa digolongkan menjadi benar atau salah. Non-tes itu bahkan tidak ada jawaban yang benar. Jadi non-tes itu bisa semua jawaban dianggap benar. Ya. Ini ekstrimnya. Ya. Tes kepribadian. Ya. Itu jawaban siswa bukan benar salah. Ya. Artinya tidak disebut tes. Ya. Bakat itu juga bukan tes. Ya. Karena siswa tidak berbakat itu bukannya salah. Ya. Atau siswa tidak punya bakat menyanyi, itu bukan kesalahan. Ya. Sehingga untuk hal seperti itu disebut ya. Oke. Khusus kita akan kaji instrumen penilaian non-tes. Karena saya yakin untuk menyusun instrumen tes, ya, kalian sudah paham. Ya. Walaupun banyak ragamnya. Ya. Oke, kali ini saya akan hanya kaji instrumen penilaian non-tes. Ya. Apa dasar hukumnya? Dasar hukum penilaian adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kita udah tahu, ya, Anda udah tahu bahwa standar pendidikan, ya, standar nasional pendidikan itu ada 1 standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana,
standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan. Ya. Nah, kita mengacu ke peraturannya. Ya. Kita punya konsep penilaian kelas adalah penilaian yang dilakukan secara terpadu dengan proses pembelajaran. Ya. Menggunakan multimetode menyeluruh berkesinambungan sehingga mampu mendorong peserta didik untuk lebih berprestasi. Ya. Jadi class assessment ya, itu basisnya adalah penilaian yang pelaksananya terpadu dengan proses pembelajaran. Jadi lebih ke tadi assessment as learning. Ya. Penilaian kelas disebut juga penilaian otentik, ya. Penilaian alternatif atau penilaian kinerja. Yang dilakukan secara menyeluruh yang seluruh ranah kemampuan dan berkesinambungan sehingga mampu mendorong peserta didik untuk lebih berprestasi. Ya, jadi dengan assessment siswa terdorong untuk lebih berprestasi. Pengertian penilaian alternatif, penilaian kelas adalah penilaian non-tradisional dan penilaian yang tidak sekedar mengandalkan paper and pencil test. Hasil belajar fisika itu secara garis besar dikelompokkan ke dalam kompetensi yang berupa perilaku, ya, behavioral objectives, dan bukan perilaku, non-behavioral objectives. Ya. Apa itu non-behavioral objectives? Behavioral objectives is statement. Ya. Jadi behavioral objective adalah sebuah statement yang tepat, praktis, ya, dari perubahan yang sudah dirancang dalam bagi pembelajar, ya, di mana ya, diarahkan bahwa siswa belajar mencapai, ya, apa pencapaian dapat sebagai hasil pembelajaran atau lesson and learning. Ya. Ukur selama ini hasil belajarnya berupa behavioral objectives. Ya. Misalnya pemahaman konsep, kemampuan analitis, ya. Baik itu di ranah kognitif, psikomotorik, afektif. Jadi behavioral objective sangat, ya, lebih mudah terukur, ya, akan mudah terukur. Ya. Fokusnya ya memang pada siswa, ya. Ya. Biasanya kata-kata kerja, ya, untuk merumuskannya, ya, menggunakan kata kerja. Behavioral objectives misalnya apa? Ya. Oke, siswa sudah bisa membaca misalnya, ya. Siswa sudah bisa menulis dengan benar misalnya. Ini sebuah behavioral objectives. Ya. Atau secara umum, ya, setelah latihan belajar beberapa kali, anak bisa mengendarai sepeda roda 2. Ya. Mungkin awalnya rodanya 4, dikurangi 1, rodanya 3, ya. Terus dikurangi 1 lagi, roda 2. Ya. Nanti kalau mampu dikurangi lagi roda 1. Ya. Itu yang namanya apa? Berkelanjutan, berkesinambungan, ya.
Ini ya contoh behavioral objektif ya. Banyak contoh lain ya, silakan yang biasa kita udah terapkan sehari-hari. Ya. Sedangkan non-behavioral objectives, ya. Non-behavioral objectives lebih mudah didefinisikan ya. Easy to define ya. Ya, jadi non-behavioral objektif lebih mudah didefine. Cuman susah diamati, ya. Susah diukur. Ya. Contoh ya, misalnya ya, if you, for example, decide to buy a house, ya. Contohnya, misalkan kita ingin membeli sebuah rumah, apa yang harus kita siapkan, ya? Apa yang harus kita perlukan atau kita lakukan. Ya? Misalnya ini apa? Untuk membeli rumah, kita harus punya steady income. Ya? Steady income, pendapatan yang tetap. Ya? No debt, ya. Tidak punya utang, ya misalnya ya. Atau ini percentage of the buying price save up. Jadi sebagian besar pembelian rumah hasil menabung ya. Atau ini mortgage range ya. Hak-haknya bisa diatur ya. Misalnya ya, rumah itu hak milik atau hak guna bangunan atau hak sewa dan seterusnya ya. Ini contoh-contoh non-behavioral objectives ya. Mudah didefinisikan ya. Kita coba nih contoh lain ya. Bagaimana kita berubah menjadi persona yang lebih baik. Ini juga contoh non-behavioral objektif ya. Bagaimana anak menjadi person yang lebih baik. Ya. Ini non-behavioral objektif. Mudah didefinisikan. Cuman sulit diukur ya. Ini contoh non-behavioral objektif. Ya. Contoh lain ya. Non-behavioral objektif. Anak menjadi senang berpikir ya. Ya. Anak banyak ide ya. Ini mudah diucapkan, tapi susah diukur ya. Ini contoh non-behavioral objektif. Atau anak menjadi jujur ya. Jadi ini lebih nampak ke KI1 ya. Jadi KI1 itu lebih sebenarnya lebih non-behavioral objektif ya. Susah ya. Susah diukur ya. Unmeasurable ya. Misalnya kita apa bisa mengukur anak itu jujur atau tidak ya. Karena jawaban mereka itu yang tahu ya dia sendiri ya. Ya termasuk Tuhan ya. Ya, dia jawab angket itu jujur atau tidak. Kita hanya berasumsi dia jujur. Ya. Tapi yang tahu persis ya yang bersangkutan. Ya. Jadi jujur adalah contoh non-behavioral objektif. Atau anak lebih religius. Ya. KI1 kan kita tahu adalah apa istilahnya? Sikap religius ya. Tapi bagaimana kita mengukur religiositas seseorang? Ya? Kita hanya bisa tahu, oh dia rajin sembahyang, oh dia sering berdoa. Mungkin ya itu sebagai indikator religiositas seseorang. Ya. Tapi apa iya benar? Dia berdoa secara tulus, dia sembahyang secara tulus, itu yang tahu hanya dia. Ya. Tentunya dengan Tuhan. Ya.
Hasil belajar fisika ya tadi sudah ya. Jadi kompetensi berupa perilaku itu berwujud perilaku khusus yang harus ditunjukkan oleh peserta didik bahwa telah terjadi proses belajar baik dalam ranah kognitif, psikomotorik maupun afektif. Ini behavioral objectives. Sedangkan non-behavioral objectives, kompetensi bukan perilaku berupa soft skill ya, atau outcome. Ya. Outcome itu lebih jangka panjang. Ya. Sedangkan yang kompetensi berupa perilaku itu lebih ke output. Ya. Ya. Jadi outcome, misalnya peserta didik mampu bersikap dewasa dalam menghadapi masalah nyata. Ya. Yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ini hasil belajar fisika. Ya mungkin termasuk semua, ya semua aspek, semua mata pelajaran. Ya. Kita sudah mengenal apa itu taksonomi Bloom, ya, yang kita gunakan sebagai acuan ya, pengembangan penilaian. Ya. Memang ini kognitif ya. Kita tahu kognitif adalah dinilai menggunakan tes. Ya. Padahal kita tadi saya katakan hari ini kita akan mengkaji non tes. Ya enggak masalah ya. Kita teruskan aja. Jadi belum taksonomi itu ada beberapa ya yang terhierarkis dari paling sederhana ya ke yang paling advance ya. Level paling rendah pengetahuan, knowledge ya. Kemampuan mengingat materi ya. Jadi sini hanya recalling ya, knowledge, mengingat. Ya. Kata kerja operasionalnya mendefinisikan, mengidentifikasi, mengenal, menyebutkan, menggambarkan, dan seterusnya. Ya. Belum taksonomi itu disebut taksonomi of educational objectives. Ya. Ya. Tadi yang pertama tadi pengetahuan ya. Yang kedua pemahaman ya. Kemampuan memahami materi ya. Kata kerja operasional menjelaskan, ya. Menyimpulkan. Artinya apa? Siswa tidak akan bisa menjelaskan kalau tidak paham ya. Siswa tidak bisa menyimpulkan kalau tidak paham ya, dan seterusnya. Level berikutnya ketiga ya, penerapan application ya. Kemampuan menggunakan informasi atau konsep yang telah dikuasai untuk memecahkan masalah dalam situasi baru. Indikator kata kerja ya, menerapkan, menghubungkan ya. Jadi kalau kita menulis kata kerja itu artinya indikator ya. Kata kerja indikator itu dinilainya dengan checklist ya. Nanti kita akan coba ya lihat. Level berikutnya analisis, kemampuan menganalisis, memerinci, mengurai suatu pokok yang bersifat umum ke dalam komponen atau bagian. Dan menelaah bagian-bagian itu serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang tepat dari keseluruhan. Ya, kata kerja operasional, menganalisis, membedakan, membandingkan, dan seterusnya. Sintesis, ya, ini level yang berikutnya. Kemampuan menggabungkan beberapa komponen atau bagian dari suatu informasi menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum. Ya. Kelas ini ada mata kuliah sintesis, ya, hasil review.
Jadi kemampuan mensintesis adalah kemampuan untuk menggabungkan ya, beberapa komponen. Ya. Jadi kalau hanya satu kasus itu namanya bukan sintesis ya, hanya kesimpulan ya. Baik, kita menyimpulkan dari beberapa kasus itulah yang disebut sintesis. Ya. Kemampuan untuk menggabungkan beberapa komponen atau bagian dari suatu informasi menjadi satu kesimpulan yang bersifat umum. Itu ciri sintesis. Pola pikirnya pola induktif. Ya. Induktif itu dari banyak kasus dirumuskan menjadi satu statement. Memang ini level kognitif yang cukup tinggi, ya, order thinking, ya. Kata kerja operasionalnya menyusun, mendesain, mengembangkan, dan seterusnya. Tingkat yang paling tinggi adalah kognitif menurut Bloom taksonomi, ya, evaluasi. Kemampuan mempertimbangkan hal yang baik dan hal yang buruk untuk memutuskan dan mengambil tindakan tertentu. Ya. Evaluasi. Ya. Kata kerja operasional adalah menyimpulkan, mengkritisi, menilai, memilih, dan seterusnya. Ya. Ini Bloom taksonomi yang kita kenal dengan taxonomy of educational objectives. Ya. Bloom taksonomi dikoreksi oleh Anderson dan Cradle. Tidak ya. Kalau Bloom tadi ingatan ya, knowledge. P. Anderson mengingat ya. Ya. Masih ingat tadi level 1 Bloom? Coba ya. Pengetahuan. Pengetahuan ya. Ya. Kata benda ya, verb ya. Verb. Pemahaman, verb. Ya. Penerapan, verb. Bukan verb, apa maksudnya? Noun, ya, noun. Ya, noun. Yang verb itu ini Anderson ya, verb ya. Mengingat ya, ini kata kerja ya, mengingat, verb ya. Jadi Anderson ini adalah koreksi dari Bloom taksonomi ya. Mengingat artinya apa? Mengenal kembali pengetahuan yang telah disimpan di dalam memori. Ya. Memahami. Kalau tadi ke pemahaman, ya, ini memahami. Ya. Anderson dan Cradle dikenal dengan taksonomi Voleni, teaching and sensing. Ya. Kalau tadi taksonomi learning, objektif. Ya. Ini taksonomi Voleni, teaching and sensing. Ya. Kata kerja, ya. Menerapkan. Yang tadi penerapan. Menganalisis. Mengevaluasi. Ya. Mencipta. Create. Ya. Ya. Itu perbedaan sekilas antara Bloom taksonomi dan Anderson Cradle taksonomi. Oke. Anda sudah tahu bahwa di penilaian itu ada beberapa istilah. Ya. Istilah yang paling sederhana, assignment, ya, tugas. Kemudian measurement, pengukuran, assessment, penilaian, evaluation, evaluasi. Ya. Ini beberapa istilah konsep yang secara hierarkis membentuk wawasan kita tentang penilaian secara umum. Assignment, penugasan. Ya. Penugasan adalah bisa berupa tes, ujian, tugas yang harus dikerjakan. Ya. Dalam rangka menyelesaikan suatu program pembelajaran. Bisa tes, ujian, ya, dan seterusnya.
tes non tes itu sebuah sign. Jadi tes dapat dibedakan menjadi tertulis, bisa, perbuatan. Non tes digunakan untuk menilai karakteristik lain yang mencakup bisa ranah afektif. Misalnya sikap dan minat statistik terhadap mata pelajaran tertentu atau aspek penampilan. Ya. Ditinjau dari segi pelaksananya, alat ukur non-tes dapat berupa lembar observasi, angket, transkrip wawancara, atau karya tulis berupa karangan atau isi. Ya, itu tadi assignment ya. Sekarang measurement, pengukuran. Ya. Pengukuran adalah proses penetapan angka atau kuantitasasi sifat dari objek pengukurannya terkait dengan kualitas, karakteristik, dan ciri-ciri. Dalam bidang pendidikan, pengukuran dilakukan dengan menggunakan tes atau non-tes, yang pada umumnya dimaksudkan untuk mengukur perilaku peserta didik, baik aspek kognitif, afektif, dan atau psikomotorik. Pengukuran. Ya. Kita bisa melihat atau mengetahui bobot tubuh kita ya, ketika kita melakukan pengukuran ya, dengan timbangan berat badan. Ya. Hasil ukur tadi di assessment ya. Jadi langkah awalnya adalah measurement, hasil measurement dinilai ya, dengan langkah assessment. Jadi assessment adalah penafsiran hasil pengukuran dan menentukan kategori berdasarkan kriteria baku yang digunakan sebagai acuan. Jadi assessment itu butuh kriteria baku. Ya. Measurement butuh alat ukur. Ya. Memang alat ukur harus memenuhi syarat valid dan reliable. Ya. Itu syarat utama. Dari hasil ukur kita nilai. Ini contoh misalnya ya, untuk wanita ya, sampai 45 ya. Nah, tadi tinggal kita lihat hasil ukur tadi berapa ya. Kalau kurang dari acuan berarti kita kurang bobot. Kalau pas dalam ring ini berarti ideal ya. Kalau lebih berarti upload ya. Ini acuan baku ya. Jadi dari measurement ada assessment, kemudian ada evaluation. Oh ternyata 160 kg bobotnya. Nah, ini dikatakan overload atau ideal atau kurang. Nah, itu hasil evaluasi. Ya. Itu penjelasan singkat untuk measurement, assessment, dan evaluation. Ya. Ya. Jadi intinya apa? Evaluasi itu penentuan nilai suatu program. Ya. Penentuan pencapaian tujuan suatu program. Jadi evaluasi itu biasanya diterapkan untuk program. Ya. Bukan hasil belajar. Ya. Hasil belajar itu biasanya digunakan istilah assessment, nilai. Tetapi guru bisa mengevaluasi program 1 semester yang sudah berjalan.
efektif atau tidak. Ya. Ini evaluasi. Atau bagaimana hasil asesmen dari kelas A misalnya. Kok pada umumnya atau hampir semuanya misalnya ya nilai asesmennya di atas rata-rata misalnya, artinya apa evaluasi kelas itu baik misalnya gitu ya. Evaluasi dapat juga dikatakan bahwa ya, evaluasi merupakan proses sistematik pengumpulan dan analisis data ya, dalam rangka penentuan apakah atau seberapa jauh tujuan telah tercapai. Kita punya konsep penilaian berbasis kelas. Ya. Tadi nampaknya sudah ya. Apa itu? Penilaian yang merupakan kegiatan pengumpulan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan oleh guru sehingga akan dapat mengukur apa yang tidak diukur. Ya. Ya. Tadi intinya berbasis kelas itu penilaian yang dilakukan bersamaan atau terintegrasi dengan proses pembelajaran. Yang sudah kita lakukan terakhir ini, acuannya adalah patokan kriteria, ya. Artinya KKM, ya. KKM, bukan berdasarkan ini. A, ya. T dengan menggunakan patokan, ya, kriteria, ya. Maka ada KKM, ya. Jadi acuan KKM. Mereka di atas KKM atau belum mencapai KKM. Ya. Jadi penilaian basis kelas dilakukan meliputi kumpulan kerja atau portofolio, ya, atau hasil karya produk, atau hasil penugasan proyek, atau unjuk kerja homework, atau tes tertulis atau intensi tes. Ya. Jadi ini banyak bentuk-bentuk yang bisa kita lakukan dalam rangka penilaian basis kelas. Ya. Penilaian berbasis kelas itu intinya adalah penilaian otentik. Ya. Penilaian otentik atau authentic assessment dimaksudkan untuk mengukur berbagai macam kompetensi di dalam konteks yang bersama dengan situasi di mana kompetensi tersebut diperlukan. Real words. Jadi penilaian otentik akan menghadapkan peserta didik pada tantangan dunia nyata yang menghendaki mereka menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang relevan yang telah dikuasai. Peserta didik diminta mendemonstrasikan pengetahuan, keterampilan, atau kompetensi-kompetensi dengan cara apapun yang mereka anggap tepat. Jadi bagi peserta didik, penilaian seperti ini akan lebih kelihatan dan terasa seperti kegiatan belajar, bukan seperti tes tradisional. Ya. Jadi idealnya
penilaian otentik itu siswa tidak merasa kalau dinilai. Kita menilai atau tanda tangan. Ya, kalau tanda tangan itu basah, ditandatangani langsung, yaitu otentik. Tapi kalau hasil scan, bisa jadi itu bukan otentik. Ya. Jadi penilaian otentik dilakukan dengan menggunakan tes non-tes. Ya. Dalam bentuk tertulis, tulisan, atau pengamatan kinerja, sikap, penilaian hasil karya, proyek, ya, atau portofolio. Portofolio itu sifatnya sikap, ya. Itu bukan otentik, ya. Atau hasil kerja PR, ya, itu ya bukan otentik, ya. Jadi penilaian otentik adalah memberikan informasi yang valid dan akurat tentang apa yang diketahui serta dapat dilakukan oleh peserta didik. Kalau di bidang penelitian, otentik itu adalah naturalistic research, ya. Riset kualitatif, sifatnya netral, ya. Tidak ada treatment. Dia tidak tahu kalau diteliti, ya. Itu otentik. Ya. Misalnya, ya, kita ingin mengetahui kehidupan malam di sebuah kota. Ya. Kita bukan menyebar angket, ya. Kita bukan melakukan wawancara, ya. Jadi kita masuk ke dunia mereka. Ya. Itulah riset otentik. Ya. Participant riset. Ya. 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 Jadi peneliti masuk ajur-ajar dengan mereka. Tahu istilah ajur-ajar? Ya? Ini istilah Jawa. Apa Mbak Rimbi? Kurang tahu saya ajur-ajar. Ajur-ajar itu apa ya? Bergabung secara Random. mendaram daging, Mendaram mendaram daging. Itu Mbak Krista tahu. Ya? Ya. Misalnya kita ingin tahu bagaimana kehidupan anak jalanan. Ya. Kita nggak bisa kalau menyebar angket, mewawancarai mereka. Nggak bisa. Itu tidak otentik, tidak natural. Ya. Disebut natural, otentik, kalau kita bisa bergabung pada mereka. Ya. Sampai mereka tidak menganggap kita sebagai orang lain. Ya. Itu naturalistik, ya. Otentik. Sehingga data yang kita peroleh bukan karena wawancara atau formal, ya. Itu naturalistik, otentik, ya. Jadi penilaian otentik adalah proses interpretasi dan membuat judgement terhadap informasi hasil pengukuran. Suatu penilaian dikatakan otentik jika melibatkan peserta didik dalam tugas-tugas yang bermanfaat, signifikan, dan berarti. Ya. Jadi agar penilaian nampak dan lebih dirasakan oleh peserta didik sebagai kegiatan belajar, bukan seperti tes tradisional, ya.
maka bahan dan proses penilaian sebaiknya dirangsang sealamiah mungkin. Ya. Jadi contoh lain misalnya, kita sebagai peneliti ingin tahu bagaimana pola asuh sebuah keluarga. Kok semua anaknya sukses, tidak ada yang nakal. Misalnya, kita harusnya berlaku sebagai participant observer, ya, pengamat yang partisipan. Ya. Kalau kita kula nuwun bertamu wawancara, itu bukan otentik, itu bukan participant observation. Kita coba masuk ke keluarga mereka, ya, bisa melamar jadi asisten rumah tangganya, bisa menjadi sopir pribadinya, gitu ya. Itu pun tidak seketika, ya. Mungkin berjalan beberapa waktu, ya, sampai semua rahasia mereka kita itu bisa jadi tidak diekspos, ya. Tapi ketika kita sudah masuk ke keluarga mereka, semua rahasia tidak ada lagi, ya. Atau mungkin ini Mbak Krista atau yang lain, dulu ketika pacaran mungkin semua dibaik-baikin, ya. Beda dengan sekarang yang sudah bersatu menjadi satu keluarga. Tidak ada rahasia lagi. Betul, Mbak? Ya? Ada nggak yang dulu rahasia, sekarang tidak rahasia lagi? Ya? Ya. Jadi otentik, ya, tidak ada rahasia lagi. Itu gampang. Ya. Jadi dalam penilaian otentik, peserta didik akan terlibat kegiatan mempraktikkan bagaimana menerapkan pengetahuan dan keterampilannya untuk tugas-tugas baru. Ya. Misalnya, untuk anak SD, ya, diminta menggunakan neraca. Ya. Diam-diam guru melakukan penilaian. Ya. Bagaimana anak menggunakan neraca, ya, untuk menimbang bobot benda. Ya. Itu otentik atau penilaian berbasis ROS. Mereka anak tidak merasa kalau dites. Ya. Ya. Jadi model penilaian ini merupakan standar setting daripada standarisasi instrumen tes. Ya. Jadi yang distandar bukan tesnya, tapi settingnya. Ya. Seberapa alamiah, seberapa natural setting itu dilakukan. Ya. Jadi sealamiah mungkin, ya. Ya. Jadi proses penilaian akan melibatkan berbagai macam kegiatan seperti wawancara, pemecahan masalah, baik perorangan maupun kelompok, unjuk kerja, dan seterusnya. Ya. Ya. Jadi authentic assessment harus memiliki struktur, dapat dikerjakan oleh semua peserta didik dengan tugas-tugas yang cenderung meningkat. Ya. Latihan seringkali memerlukan kolaborasi dengan peserta didik lain. Tidak bersifat rahasia seperti tes tradisional. Ya. Jadi kalau tes tradisional itu mungkin sebelumnya masih dirahasiakan. Bahkan kuncinya masih rahasia. Ya. Tapi authentic assessment tidak ada rahasia lagi. Karena sifatnya performance, ya, unjuk kerja. Mengakui bahwa peserta didik membutuhkan waktu yang berbeda-beda untuk menyelesaikan. Ya ini, ya, konsekuensi dari penilaian otentik. Ya. Mereka butuh waktu yang beda-beda. Ya. Oke, jadi contoh
penilaian otentik ya, yang memerlukan proses atau performance. Sistem observasi ya, yang sistematik ya. Jadi observasi dilakukan untuk semua peserta didik. Dilakukan secara teratur. Catat hasil observasi secara tertulis. Observasi dari berbagai segi untuk meningkatkan reliabilitas. Ya. Sintesis data dari berbagai konteks yang berbeda untuk meningkatkan kualitas observasi. Ya contohnya, ya, saya observasi pasinin saja. Siapa yang rajin masuk, siapa yang aktif, itu diam-diam saya amati. Itu observasi sistematik. Ya. Wawancara. Ya. Jadi wawancara itu butuh kecakapan ya dalam mengemukakan pertanyaan dan mengajukan jawaban. Ya. Jadi wawancara harus pandai, cerdas ya dalam mengajukan pertanyaan. Sehingga yang diwawancari terpancing untuk selalu menjawab. Ya. Nah, ketangkasan dalam melakukan pencatatan. Terciptanya hubungan yang baik dengan pihak yang diwawancarai. Penetapan orang-orang atau responden yang akan diwawancara. Itu ya, ini kalau kita menggunakan teknik wawancara. Ya. Atau unjuk kerja. Ya. Ada tes identifikasi, misalnya menemukan kerusakan mesin berdasarkan suara. Atau tes simulasi, menirukan cara yang sesungguhnya. Atau tes contoh kerja, uji petik, ya, yang bisa menunjukkan kerja yang sebenarnya. Unjuk kerja dapat berupa kegiatan diskusi, demonstrasi, presentasi, ya, dan seterusnya. Ya. Jadi dalam penilaian unjuk kerja ada dua instrumen yang perlu disiapkan. Guru harus menyiapkan tugas atau soal ya, yang harus dilakukan oleh peserta didik. Dan kedua, lembar penilaian yang berupa lembar observasi. Oke. Jadi lembar jadi lembar observasi. Ada checklist, ada rating skill. Rating skill ini yang biasa kita sebut dengan Likert skill, ya. Skala Likert. Ya. Jadi langkah-langkah tes unjuk kerja. Ya. Pertama, identifikasi semua langkah penting yang harus diamati. Tuliskan kemampuan-kemampuan khusus. Kemampuan yang akan dinilai dapat teramati. Urutkan kemampuan yang akan dinilai. Sediakan kriteria atau rubrik. Ya. Oke. Penilaian otentik bisa dengan problem solving, penugasan, ya, pemecahan masalah, sehingga keterampilan melakukan penyelidikan secara umum bisa diamati. Ya. Pemahaman dan pengetahuan dalam bidang tertentu. Kemampuan menerapkan pengetahuan dalam suatu penyelidikan. Kemampuan menginformasikan subjek secara jelas. Investigasi singkat. Ya, ini contoh-contoh problem solving. Atau open response question. Atau portfolio. Ya. Jadi portfolio dapat menggambarkan kemampuan, keterampilan, dan minat peserta didik. Ya, sekolah sudah mulai menggunakan portfolio dalam penerimaan siswa baru. Ya. Misalnya bagi calon siswa
yang memiliki sertifikat tertentu diakui sebagai skor, ya, sehingga akan menambah jumlah skor, ya. Misalnya sertifikat olahraga, sertifikat olimpiade, dan seterusnya. Ya, itu portofolio yang sudah bisa mulai kita gunakan. Portofolio sebenarnya sangat luas, ya, cakupannya. Dalam dunia kerja, ya, penerima kerja bisa mempertimbangkan portofolio calon. Ya, misalnya dia minatnya bidang apa, prestasinya seperti apa, dan seterusnya. Ya. Jadi portofolio sebenarnya bisa menggambarkan tracing, ya, hasil tracing dari yang bersangkutan, ya, minat prestasi yang bersangkutan, sehingga portofolio lebih ke individual, ya, sampel-sampel karya, ya, bahkan peserta didik boleh mengusulkan. Tadi yang saya sertifikat olahraga itu usulan calon, ya. Sertifikat olimpiade, yang itu pilihan dari calon. Atau cara bagaimana, ya, menyimpan karya secara baik dan efisien. Ya. Menentukan kriteria bersama peserta didik. Ya. Jadi portofolio bisa dinilai oleh guru, juga oleh siswa, bahkan orang tua bisa dilibatkan. Jadi peserta didik dapat terlibat menilai karya secara berkesinambungan. Peserta didik dapat kesempatan untuk memperbaiki karya, ya, mendukung menyatu dengan kompetensi yang dikembangkan. Ya. Ada refleksi, ya. Ada jadwal waktu, ya, untuk membahas portofolio. Ya. Ini kalau guru ingin menggunakan portofolio sebagai bahan penilaian otentik. Ya. Atau self-assessment. Ya. Ini satu bentuk penilaian otentik. Ya. Bagaimana self-assessment itu dikembangkan untuk melatih siswa, ya, menilai karyanya sendiri. Ya. Ya. Jadi suatu hal penting adalah ketika peserta didik diberi tanggung jawab, ya, untuk menilai kemampuannya sendiri. Self-assessment. Atau peer assessment. Ini juga satu bentuk penilaian otentik. Ya. Jadi penilaian antar teman, ya, adalah penilaian peserta didik oleh peserta didik lain. Jadi penilaian antar teman dapat dipandang sebagai bentuk tutor jawab, ya, yang dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan evaluasi dan pemberian pertimbangan menggunakan pengetahuan. Ya. Ya. Itu bentuk-bentuk authentic assessment. Ya. Tadi sudah kita ajukan ada konsep measurement. Pengukuran itu ada level-level, ada tingkat-tingkatnya. Dari yang paling sederhana sampai yang paling advance, ya. Level of measurement. Level paling rendah. Kalau hasil ukur berupa data nominal. Ya. Apa itu nominal? Masih ingat? Data nominal. Ini level measurement yang paling rendah, ya. Kalau datanya berupa data nominal. Level di atasnya kalau datanya ordinal. Di atasnya lagi kalau datanya interval. Paling atas kalau datanya rasio. Ya. Jadi paling tidak ada 4 level of measurement. Ya. Ada 4 jenis data, ya, dari paling sederhana sampai paling advance.
Oke. Nominal. Ya. Nah, itu misalnya gender ya, pria wanita. Nah, itu nominal ya. Atau keyakinan agama ya, itu nominal ya. Ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada pengukuran paling rendah ya. Kalau ya. Ordinatan tidak sekedar nominal, tetapi ada kaitan antara satu dengan yang lain, ada urutan. Ya. Misalnya apa ini? Standar ukuran kaos. Ya. Ada kalau anak itu apa ini? Oh ya, ada S, ada M, ada L. Ini X, ada XXXL. Nah, artinya apa? Yang satu memiliki tinggi atau kejuaraan itu ordinal. Ya. Level IQ itu kan rentang dari 0 sampai misalnya berapa ini? 140 plus ya. Ya. Ini interval ya. Ya. Atau ini suhu badan ya. Interval ya. Interval tidak ya. Ya. Misalnya ini diberi angka 0 ya. Tapi ini bukan berarti 0 mutlak ya. Misalnya suhu 0 Celsius. 0 Celsius itu bukan berarti suhunya 0 ya. Beda dengan Kelvin ya. Ya. Ini rasio. Nah, ini rasio adalah data paling tinggi. Uang, jumlah uang itu rasio. Kenapa? Kalau ditanya 0 rupiah, itu artinya dia nggak punya sama sekali rupiah. Ya. Itu rasio, 0 mutlak. Atau ini Kelvin, ya. Kelvin scale, ya. Skala Kelvin. Kalau 0 Kelvin itu artinya apa? Memang dia tidak punya suhu. Ya. Suhunya 0. Ya. Beda dengan 0 Celsius. Ya. 0 Celsius itu artinya kalau dari Kelvin masih ada suhu. Ya. 0 Kelvin ini sudah tidak ada suhu sama sekali. Itu rasio. Ya. Data paling tinggi. Ya. Pengembangan instrumen. Ya. Pertama, kajian konsep atau konstruk. Maaf, cucu saya ganggu. Nah, jadi untuk mengembangkan instrumen, kita harus kaji dengan variabel yang akan diukur. Ya. Bisa konseptual, bisa konstruk. Ya. Biasanya konseptual konstruk ini kajiannya ada di bab 2. Ya. Di dalam kajian konsep dan konstruk itu ada aspek, ya. Ada komponen-komponen. Ya. Dari aspek dijabarkan menjadi indikator. Ya. Nah, ini kebanyakan kisi-kisi kita lupakan ya.
ketika kita ingin mengembangkan instrumen. Ya. Bisa jadi kita hanya berhenti di indikator. Ya. Tetapi bagaimana kisi-kisi instrumen mendasari pengembangan instrumen itu sendiri. Dari kisi-kisi baru dijabarkan butir-butir instrumen atau draft instrumen. Ya. Baru ada validasi instrumen, ya. Uji coba instrumen. Kita dapatkan instrumen siapa. Ya. Kita khusus untuk non-tes. Non-tes biasanya lembar tadi sudah saya sebutkan. Lembar observasi itu bentuknya bisa checklist. Bisa teknik pengumpulan data yang didominasi oleh penggunaan panca indera, terutama mata dan telinga, ya, itu observasi. Ya. Jadi teknik observasi dimaksudkan sebagai pengamatan, pencatatan secara sistematik. Itu kan observasi. Ya. Apa yang mau diobservasi? Ini biasanya dari kisi-kisi, ya, makanya ya jangan lupakan kisi-kisi. Rumuskan secara tujuan observasi atau aspek-aspek yang harus diobservasi. Siapkan secara cermat dan perinci instrumen sebagai pedoman observasi. Ya. Fokuskan perhatian hanya pada aspek-aspek yang sedang diobservasi. Ya. Jadi untuk melakukan observasi harus ada tugas atau soal, ya, unjuk kerja. Harus dipersiapkan oleh guru sebagai langkah awal pelaksanaan penilaian unjuk kerja. Oke. Jadi setelah ada tugas atau soal unjuk kerja, ya, mau digunakan apa, teknik apa, ya. Misalnya diskusi, demonstrasi, atau presentasi kelas, atau eksperimen, atau bahkan penampilan produk. Jadi oleh karena itu penilaian unjuk kerja dapat mencakup ranah psikomotor, afektif, dan kognitif. Ya. Instrumen yang digunakan dalam observasi pada umumnya berupa checklist dan rating skill. Di fisika misalnya, ya, ini tugas untuk dilakukan observasi. Misalnya, ya, tugas siswa mengukur periode atau yang lain, ya, itu tugas. Baru kita tentukan apa-apa yang harus diobservasi. Ya, ya ini sebenarnya ada beberapa, ya, itu tidak perlu. Atau misalnya, bagaimana siswa bisa mengukur volume benda yang tidak beraturan bentuknya. Ya. Tugas itu, ya, soal. Baru kalau kita menggunakan proses ini, apa yang harus diamati? Ya. Kita harus susun lebih dulu. Ya. Dalam checklist atau rating skill, ya. Atau diskusi, ya. Atau aspek yang mau diukur. Nah, saya coba ini bagaimana menyusunkan alat ukur yang tersedia, misalnya ampermeter. Ya.
hal pertama yang harus dilakukan guru adalah menetapkan indikator-indikator yang menunjukkan penguasaan keterampilan pengukuran kuat arus listrik. Ya, ini contoh real checklist. Ya. Tadi tugasnya adalah mengukur kuat arus listrik menggunakan ampermeter. Ya. Guru harus sudah bisa menyiapkan ada 5 indikator mengukur kuat arus listrik menggunakan ampermeter. Ya. Checklist. Ya. Ini ada salah ketik ya. Itu jawabannya ya tidak. Yang dinilai bukan aspek, indikator. Ya. Apa indikator pertama mengukur kuat arus listrik dengan menggunakan ampermeter? Ya. Siswa harus memasang ampermeter secara seri. Ya. Kedua, mengkalibrasi titik nol. Ketiga, memilih skala yang tepat. Keempat, posisi mata ketika membaca skala harus tegak lurus. Hasil pengukuran harus benar. Ini indikator kemampuan siswa mengukur kuat arus listrik menggunakan ampermeter. Ya. Ini ya atau tidak. Ya. Kalau benar, kasih centang. Ya. Kalau salah, kasih centang tidak. Ini yang sampai sekarang masih banyak ya pelancuan ya. Checklist itu harus mengukur indikator. Ya. Coba nanti bedanya dengan rating skill, Likert skill ya. Oke, ini penskoran ya. Tadi ada 5 indikator. Kalau salah semua berarti 0. Kalau benar semua berarti 5. Dicari titik tengahnya. Kemudian ditentukan kriteria. Kalau skornya 0 sampai 3 kurang. Kalau skornya 4 sampai 5 baik. Ini kriteria penskoran. Ya. Yang basisnya tadi checklist. Oke. Coba kita lihat ini. Kalau rating skill, ya, rating skill itu skala Likert kebanyakan ya kita pahami. Kalau tadi indikator, sekarang aspek ya. Kalau tadi indikator memasang ampermeter secara seri. Nah ini aspek. Aspek itu pemasangan, pengkalibrasian, pemilihan, ketelitian, ya. Atau posisi mata ya, hasil pengukuran ya. Beda ya, tahu ya bedanya indikator dan aspek. Ya, jadi pemasangannya kalau benar sekali 3, kalau agak benar atau ada kesalahan 2, kalau salah 1. Ya. Ini penskoran ya. Rating skill itu butuh rubrik. Ya. Kalau ya tidak, tadi tidak butuh rubrik. Ya. Karena apa yang seharusnya sudah ditulis di dalam indikator. Ya, kerancuan ini yang saya temukan. Bahkan sampai disertasi pun masih ada yang perlu dikoreksi. Ya. Hati-hati karena nanti Anda mulai menyusun esrum ya. Terutama lembar observasi.
Ini ya. Kalau tadi semua skornya 1 berarti minimal 6. Kalau semua skor 3 berarti maksimal 18 ya. Dicari titik tengah ya. 12. Oke, kalau Anda bagi menjadi 3 kriteria ini. Anda terserah mau bagi berapa kriteria ya. Atau ini bentuk lain yang jarang kita temui ya. Semantik diferensial ya. Semantik diferensial itu kita membuat kutub positif, kutub negatif ya. Kutub positif adalah skor tertinggi, kutub negatif skor paling rendah ya. Misalnya kita ingin survei bagaimana pendapat respon siswa terkait dengan praktikum fisika. Kutub positif kita menulis sebanyak mungkin kata-kata yang memberi gambaran praktikum fisika itu menyenangkan, menarik, dan seterusnya. Ya, kutub negatif dengan kata-kata yang sebaliknya, ya. Membosankan, tidak menyenangkan, sulit dilaksanakan, tidak relevan, dan seterusnya. Kita akan tahu seperti apa respon siswa. Kalau kebanyakan mencentang di bawah 3, itu artinya dia tertarik dengan praktikum fisika. Kalau centang di bawah 1, berarti dia tidak tertarik dengan praktikum fisika. Namun kalau di bawah 2, kita nggak tahu. Kita sendiri akan bingung. Ya? Tidak punya kecenderungan. Ya? Ini kebanyakan kita. Ya? Makanya saya sarankan jangan ganjil ya kalau menetapkan ini rating score ya. Sebaiknya genap ya. 1, 2 atau 1, 2, 3, 4 ya. Kayak ini juga ya. Ini sebenarnya contoh yang nggak baik ya. Kalau ini pun karena yang isi bukan siswa ya. Ini masih boleh ya. Jadi kalau yang isi siswa itu cenderung nanti ya, akan rancu karena nggak ada kecenderungan ya. Gitu. Ya. Ini isi kajian kita hari ini. Ya. Semoga bisa merefreshing kalian terkait dengan penilaian. Ya. Karena apa? Penilaian itu nggak bisa dipisahkan dengan pembelajaran. Ya. Jadi kalau Anda merancang sebuah pembelajaran, sekaligus merancang penilaiannya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Belum, Prof. Oke, silakan. Masih banyak buku yang bisa Anda baca untuk memperdalam ini kajian ya. Oke, kita tutup pertemuan kita hari ini ya. Kita jumpa lagi minggu depan. Kita mungkin masuk ke 14 atau 15 ya. Oke. Kita